Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rivia Ramadatunisa dengan NIM akhir 087 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai penerapan sistem informasi Shopee sebagai penilaian dari e-service quality. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk saat ini persaingan di dalam dunia bisnis itu semakin ketat. Nah, salah satu strategi bagaimana suatu perusahaan dapat menjadi lebih unggul dari para pesaingnya yaitu dengan cara bagaimana mereka dapat memaksimalkan dalam hal penggunaan teknologi informasi agar nantinya dapat meningkatkan kualitas dari segi produk maupun dari segi layanan yang diberikan. Salah satu contoh dari teknologi informasi yang saat ini diterapkan yaitu misalnya internet. Berdasarkan data dari Worldstat, pada tahun 2021 ini Indonesia menjadi urutan keempat sebagai jumlah pengguna internet terbanyak, yaitu sebesar 171 juta pengguna. Kemudian bisa dilihat pada layar, pada tahun 2013 hingga tahun 2023, penggunaan internet Indonesia terus mengalami peningkatan, yaitu terlihat pada tahun 2023 terdapat 212,9 juta pengguna, yang mana saat itu mengalami kenaikan 5,2% atau sekitar 10 juta dari tahun 2022. Dari data tersebut, artinya ada sekitar 64 juta orang Indonesia yang sampai saat ini belum tersentuh internet sekalipun. Selanjutnya, di antara banyaknya layanan e-commerce di Indonesia, kira-kira teman-teman tahu nggak sih e-commerce apa yang jumlah penggunanya itu terbanyak se-Indonesia? Nah, bener banget, jawabannya itu Shopee. Jadi Shopee ini merupakan peringkat pertama dengan jumlah terbanyak di Indonesia pada tahun 2022 karena penggunanya mencapai 77%. Pada tahun 2022 itu kemudian disusul dengan Tokopedia yang jumlah penggunanya mencapai 36%, kemudian Lazada dengan penggunanya sebesar 25%. Di samping Shopee sebagai platform dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia, tetapi pada tahun 2019, Shopee sempat mengalami beberapa permasalahan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Di antaranya, jumlah kunjungan aplikasi Shopee cenderung fluktuatif pada kuartal 3 tahun 2019, kemudian pada Februari 2023 terjadi penurunan jumlah kunjungan aplikasi Shopee, penurunan jumlah order quarter to quarter pada kuartal 1 2022, kemudian penurunan nilai transaksi yang diwakilkan dengan hitungan GMV pada kuartal 1 2022, dan yang terakhir itu Shopee mengalami penurunan pendapatan pada kuartal 1 2022. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut tentunya akan mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Shopee kepada pelanggannya. Tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Shopee tersebut pastinya bergantung pada bagaimana website ataupun aplikasi Shopee berjalan secara efektif dan efisien atau tidak. Apabila suatu website ataupun aplikasi Shopee mengalami kendala, pastinya akan mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan dan bahkan mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan, kemudian nantinya mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap aplikasi Shopee tersebut. Apabila tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Shopee tersebut buruk, maka tingkat kepuasan pelanggan dan juga tingkat loyalitas akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang diterima oleh Shopee. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa Shopee ini merupakan salah satu platform e-commerce di Indonesia yang memiliki jumlah pengguna terbanyak. Nah, Shopee ini juga merupakan anak perusahaan yang dimana masih ada di bawah naungan dari Sea Group. Kemudian pada awal diluncurkannya, Shopee pertama kali muncul atau dikeluarkan di Singapura pada tahun 2015. Kemudian baru ada di Indonesia pada Desember 2015. Selanjutnya pada awal munculnya Shopee ini masih berbentuk bisnis C2C. Tetapi sejak Shopee meluncurkan Shopee Mall, maka Shopee kini mulai beralih dengan model bisnis B2C.
Nah, Shopee ini diklaim dengan perusahaan induknya yaitu Sea Group dengan jumlah pesanan atau gross tumbuh sebesar 77% secara tahunan. Akan tetapi mulai pada kuartal 3 tahun 2019, yaitu tepatnya pada masa pandemi, Shopee mulai mengalami permasalahan-permasalahan dalam menjalankan operasionalnya. Permasalahan yang pertama, berdasarkan gambar 2.1, menunjukkan bahwa jumlah kunjungan Shopee pada tahun 2019 mengalami fluktuatif. Terlihat bahwa seiring berjalannya waktu, Shopee mengalami peningkatan jumlah kunjungan aplikasi pada kuartal 1 hingga kuartal 2 2019. Akan tetapi, terlihat bahwa pada kuartal 3 tahun 2019 terjadi penurunan yang drastis pada jumlah kunjungan menjadi sejumlah 55 juta. Penurunan jumlah kunjungan aplikasi Shopee ini juga didukung dengan data yang diperoleh pada Desember 2022 hingga Februari 2023. Menurut data dari SimilarWeb, sepanjang Februari 2023, situs Shopee hanya mendapat 143,6 juta kunjungan. Angka tersebut turun sekitar 16% dibanding Januari 2023 yang jumlahnya mencapai 171,3 juta kunjungan. Selain itu, Shopee juga mengalami penurunan order pada kuartal 1 2022 seperti yang terlihat pada gambar 2.3. Order yang diproses oleh Shopee secara global memang naik dari 1,4 miliar pesanan pada kuartal 2 2021 menjadi 1,9 miliar pesanan pada kuartal 1 2022. Penurunan order di platform Shopee membuat nilai transaksi yang diwakilkan dengan hitungan Gross Merchandise Value atau GMV juga ikut berpengaruh. Di samping itu, berdasarkan gambar 2.5, pada awalnya pendapatan Shopee sempat mengalami kenaikan sejak kuartal 1 2021 sebesar 0,9 miliar US dollar hingga mencapai 1,6 miliar US dollar pada kuartal 4 2021. Akan tetapi pendapatan Shopee mengalami penurunan sebesar 0,1 miliar US dollar dari kuartal sebelumnya menjadi 1,5 miliar US dollar pada kuartal 1 2022. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Shopee, tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya karena sistem aplikasi atau website yang dimiliki Shopee seringkali mengalami error atau server down, sehingga akan menurunkan minat konsumen untuk menggunakan Shopee dalam berbelanja serta dapat menurunkan loyalitas pelanggan. Hal tersebut tentunya didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasmita 2021 mengenai analisis kualitas layanan pada platform e-commerce di Indonesia menggunakan topik modeling dan analisis sentimen, yang dimana penelitian tersebut menjelaskan bahwa kualitas pelayanan Shopee belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Berdasarkan gambar 2.6, yang dimana efisiensi Shopee masih tergolong rendah dikarenakan aplikasi atau website Shopee dinilai sangat lambat pada saat diakses. Akan tetapi, dari sisi privacy, jumlah keluhannya masih bisa dikatakan sedikit dibandingkan dengan sistem availability-nya. Pada sistem tersebut, nilai positif masih lebih rendah daripada nilai negatif karena masih banyaknya sentimen mengenai error, kemudian juga mengenai server down, dan juga kendala pada saat bertransaksi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa topik pertama pada Shopee didominasi dengan kata error dan lemot seperti yang terlihat pada gambar 2.7. Dapat dilihat bahwa banyak customer mengeluhkan sistem aplikasi maupun website Shopee cenderung lambat atau error. Salah satu penyebabnya adalah promo-promo yang sering dilakukan Shopee, kemudian program maintenance, maupun terdapat kendala dari Shopee itu sendiri, seperti yang terjadi pada Maret 2022 terkait dengan sistem aplikasi Shopee. Kendala-kendala yang dikeluhkan oleh pengguna Shopee di sosial media berdampak pada rating yang diterima Shopee menjadi rendah, yaitu peringkat 1,9 dari 5 poin
atas 43 suara pengguna melalui website visitdownrightnow.com. Pada gambar 2.12 terkait dengan kendala sistem yang dialami Shopee telah dibenarkan oleh pihak mereka melalui akun resmi milik Shopee yaitu @ShopeeCare. Kemudian kendala yang dialami juga cukup beragam, mulai dari kendala sistem pembayaran, sistem pengiriman, maupun sistem dari Shopee sendiri terkait unggahan produk. Permasalahan sistem yang dialami oleh Shopee juga ditambah dengan ketersediaan jumlah sumber daya manusia masih kurang, khususnya pada Departemen Data Science dan Analytics dan Departemen Engineering and Technology yang bertugas dalam mengolah data dan juga software engineer. Shopee mengalami overwork dalam mengelola data serta belum secara maksimal mengembangkan software dengan teknologi yang ada. Selain itu juga penurunan jumlah kunjungan aplikasi maupun penurunan nilai transaksi juga disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang mulai beralih ke e-commerce lain ataupun lebih memilih untuk berbelanja ke toko offline sehingga pendapatan Shopee menurun. Selanjutnya, penerapan sistem informasi Shopee sebagai penilaian e-service quality terkait dengan adanya permasalahan tersebut, yaitu menurut Larasati 2013, e-service sendiri dapat diukur melalui 5 jenis dimensi, yaitu dimensi kualitas informasi, keamanan, fungsional website, hubungan customer, serta responsif dan pemenuhan. Akan tetapi, dimensi yang belum dijalankan secara optimal oleh Shopee diantaranya terdapat 2 dimensi. Yang pertama, dimensi fungsional website, dan yang kedua, dimensi pemenuhan dan responsif. Dalam dimensi fungsional website, masih belum diterapkan secara optimal karena dalam dimensi fungsional website, pada aspek fungsi transaksional, Shopee belum dapat memberikan kemudahan penyelesaian transaksi yang dihambat oleh kendala sistem. Untuk dimensi pemenuhan dan responsif, waktu yang dibutuhkan website atau aplikasi Shopee kepada pelanggan yang melakukan pemesanan atau bertanya juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Shopee juga belum memenuhi kriteria e-service yang baik sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Al-Dweiri et al. 2018 diantaranya, reliability yang dimana Shopee belum secara optimal memberikan respon yang cepat dalam memberikan informasi melalui website atau aplikasi karena server yang lambat. Yang kedua, customer service yang dimana dalam implementasinya pelayanan yang diberikan oleh customer service dinilai lambat dalam merespon pengguna untuk mengatasi kendala sistem atau kendala lainnya. Dan yang ketiga, ketersediaan sistem yang dimana kualitas pelayanan elektronik Shopee melalui website atau aplikasi masih terdapat kendala seperti server lambat, error, maupun masalah lainnya. Di samping itu, dalam mengoperasionalkan sistem operasinya, Shopee menggunakan Transaction Processing System atau TPS, Management Information System atau MIS, Decision Support System atau DSS, dan Executive Information System atau EIS. Jika dihubungkan dengan kendala sistem error dan lambat pada Shopee, terdapat 2 sistem yang bertugas untuk mengatasi kendala tersebut. Di antaranya, yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS, yang dimana salah satu bagiannya itu digunakan oleh customer service. Dalam implementasinya, customer service pada Shopee belum bekerja secara optimal karena responnya masih dinilai cukup lambat dalam menangani keluhan para pelanggannya melalui media sosial. Dan yang kedua, ada Decision Support System atau DSS. Pada sistem ini, Shopee menggunakan SQL, Python, R, dan Spark sebagai tools mereka. Data Science dan Analytics bekerja sama dengan Data Engineer serta Big Data di Shopee menggunakan Hadoop Ecosystem. Dalam penerapannya, Shopee sempat mengalami overwork dalam mengelola data serta belum secara maksimal mengembangkan software dengan teknologi yang ada. Selain sistem tersebut, Shopee juga menggunakan database yang dijamin keamanannya. Shopee mempunyai server database yang berpusat di Singapura,
Kemudian database tersebut berupa sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan pangkalan data dan melayani program aplikasi pangkalan data Shopee yang menggunakan model client server. Pusat data tersebut dijaga ketat oleh tim keamanan dari Shopee. Oleh karena itu, data-data tersebut aman dari kejahatan cyber seperti pencurian atau penyalahgunaan data. Pengguna pun tidak akan khawatir karena data mereka aman dan digunakan sewajarnya sesuai kepentingan. Adapun strategi yang telah dilakukan oleh Shopee dalam mengatasi kendala tersebut, diantaranya yang pertama menyediakan informasi terkait hal yang harus dilakukan oleh pengguna apabila terjadi masalah teknis seperti kendala atau error atau bahkan blank page melalui website www.help.shopee.id. Kemudian yang kedua, Shopee juga mensosialisasikan dengan cara membuat video tutorial melalui website resminya terkait penanganan apabila aplikasi Shopee mengalami kendala atau jika aplikasi Shopee membutuhkan waktu loading yang lama. Memeriksa dan juga melakukan perbaikan sistem apabila terdapat kendala server. Adapun rekomendasi untuk Shopee agar dapat meminimalisir kendala tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah e-commerce terdapat hal penting yang harus diperhatikan, yaitu e-service quality sebagai penilaian kepuasan konsumen. Di samping itu, dalam memberikan kualitas pelayanan yang baik tentunya juga bergantung pada teknologi yang digunakan dan pengoperasian sistem perusahaan. Apabila sistem informasi yang dijalankan oleh Shopee dapat diterapkan secara maksimal, maka kepuasan pelanggan juga akan terjamin sehingga menciptakan loyalitas terhadap produk atau layanan yang diberikan. Hal tersebut juga nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah order, nilai transaksi, bahkan peningkatan jumlah pendapatan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi informasi yang mumpuni dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang dimanfaatkan secara baik sehingga pelaku bisnis dapat menjalankan bisnisnya melalui e-commerce dalam dunia perdagangan.